Hello, good afternoon everyone. This is Valentina from Kachara Forest Retreat. Today we gonna do something a little bit different with the live stream where I will read from my teacher's biography, His Eminence, the 25th Chem Tulku Rinpoche. The Promise is the title of the biography, and then I will read one paragraph in English and then I will explain it in my mother tongue, which is Indonesian language. So let's start. So this is the cover of Sem Rinpoche latest biography, The Promise, which you can access on chemrinpoche.com, or if you want to order a copy, you can go to our online store, fightersecrets.com, and order a copy from there. Okay. So today we will cover two specific sections, which is the foreword by the 101st Ganden Trisur, and then also we will cover a little bit about a short biography of Chem Rinpoche. And this is my teacher, His Eminence, the 25th Chem Rinpoche. And this is Ganden Trisur, Lungrip Namgyal. So because the purpose of this live stream is so I can explain to my Indonesian friend, I will switch language to Indonesian. And now, saya bertemu dengan guru saya pada tahun 2005. Kebetulan waktu itu saya membeli beberapa CD yang bercerita mengenai beberapa ajaran dari Chem Rinpoche. Dan dari situ saya mulai tertarik dan mulai melakukan research mengenai Chem Rinpoche. Dan sejak itu, sekitar setahun kemudian, saya datang ke Malaysia dan saya bertemu dengan guru saya, His Eminence, the 25th Chem Rinpoche. Dan setelah itu saya diundang ke monastery-nya di Ganden Monastery di India, dan saya merasa makin hormat dan tertarik dengan beliau karena apapun yang diajarkan beliau selalu melakukan jadi apapun yang dia bicarakan itulah yang diimplementasi dan tidak ada hal-hal yang berdeviasi dari hal itu. Nah, sekarang hari ini saya akan membahas mengenai biografi guru saya yang berjudul The Promise. Specifically hari ini kita akan membahas mengenai forward dari the Ganden Trisur Lumrik Namgyal, yaitu Ganden Tripa yang ke-101. Di sini Ganden Tripa adalah the head atau kepala atau pemimpin dari seluruh aliran geluk. Dan dia merupakan perwakilan dari Lama Tsongkhapa yang merupakan founder dari aliran topi kuning atau Gelugpa di dunia ini. Dan kebetulan guru saya berasal dari aliran Gelugpa. Dan Ganden Tripa menjabat dipilih berdasarkan reputasinya dan juga pengetahuannya dan juga apa yang telah dia lakukan. Jadi dari seluruh monk seluruh biksu dan biksuni dan seluruh sangha yang memilih Ganden Trisur ini. Jadi tentu saja reputasinya luar biasa. Ganden Trisur Lumrik Namgyal ini adalah yang ke-101. Sekarang kita Ganden Tripa yang sekarang adalah yang ke-104. Setiap Ganden Tripa dipilih untuk masa jabatan 7 tahun. Nah, jadi kebetulan di sini Ganden Trisur Lumrik Namgyal memberikan kata pengantar untuk biografi Chem Rinpoche yang akan saya bacakan di sini. Nah, di sini di foto ini kita bisa melihat Chem Rinpoche di Ganden Monastery melakukan puja bersama dengan Ganden Trisur Lumrik Namgyal. Ya. Tempatnya adalah di Ganden Monastery.
Nah, sekarang saya akan membacakan forward-nya. Jadi kita bisa membaca bersama di sini. I'm very pleased to have this visit by His Eminence Chem Rinpoche students. I have met Chem Rinpoche earlier. I have seen him at Ganden Monastery when I was serving as the abbot of Shatse Monastery. Though I do not recall it clearly, I think Rinpoche visited my center in France, and I have met him then. This time, I have heard many things from his students, and I have looked and listened to many things. From this, it is quite evident that he has been able to render very good service to upholding, sustaining, and propagating the Buddha's teachings in general, and the stainless teachings of the Gelug tradition in particular. In this respect, he has rendered far-reaching service. I commend him from the heart for this. He has plans to continue rendering this service. He will certainly do so. I would also urge him to do so. This being the case, I have this occasion to commend His Eminence from the heart for these enlightened activities. Jadi di sini adalah paragraf pertama yang ditulis oleh Gadun Trisur Lumrik Namgyal mengenai guru saya, His Eminence Chem Rinpoche. Mungkin sebelumnya harus saya jelaskan bahwa guru saya menulis biografi ini. Kami menulis biografi ini atas advice dari gurunya guru saya. Jadi kenapa guru itu penting adalah karena semua ajaran yang diajarkan di aliran Gelug harus mempunyai lineage. Jadi apapun yang diajarkan kepada kami bukanlah sebuah hal yang dibuat-buat, tetapi harus ada sumber yang jelas dan dari mana asalnya. Dan juga dengan kejelasan sumber ini, lineage masters atau guru-guru yang mengajarkan hal ini kepada kami itu memberikan berkatnya kepada kami, yaitu blessing, biasanya kita tulis sebagai itu ya. Jadi di sini Ganden Trisur yang merupakan pemimpin dari aliran Gelug yang ke-101 menyatakan rasa senangnya, rasa bahagianya atas apa yang dilakukan oleh guru saya, His Eminence Chem Rinpoche. Jadi sebelumnya Ganden Trisur sendiri sudah pernah bertemu dengan Chem Rinpoche, dan seperti yang saya tunjukkan di foto tadi, mereka melakukan puja bersama di Ganden Shatse Monastery karena mereka berasal dari monastery yang sama. Dan juga beberapa tahun lalu beberapa murid dari guru saya pergi ke center atau wihara dari Ganden Trisur ini yang berlokasi di Prancis. Dan di sini kami mengupdate Ganden Trisur mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh guru kami, His Eminence Chem Rinpoche, untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan Dharma dan penyebaran dari Buddha Dharma ini. Dan Ganden Trisur merasa sangat senang di sini, dan di paragraf ini specifically dia merecall dan dia mengingat bahwa sebelumnya dia sudah pernah bertemu dengan Chem Rinpoche, ya, dan dia melihat dan mendengar banyak kabar atau berita update dari kami, dan dia senang mendengar update ini, ya. Jadi karena itu beliau bersedia untuk menuliskan kata pengantar untuk biografi guru saya, His Eminence Chem Rinpoche. Mari kita lanjutkan dengan paragraf selanjutnya. As for me, I have now reached the ripe age of 92 or 93. The body doesn't have much shape. It has become quite weak, ready to ail or feel pain. This is how I live. This is but a fact of cyclic existence. All migratory human beings generally have the sufferings of birth, aging, sickness, and decay. As such, I do not have any misgivings. The body does not have much vitality. I live in my living room in France. It is not a monastery. As such, when I live here, it is not possible for me to be in my full robes. When one wears the robe, there are many chasses to tie. One has to tie a chasse on the upper monk shirts. One has to tie another chasse for the lower robe. To tie them strains the body, so I wear that looks like a loose-fitting undergarment. I have, however, no misgiving whatsoever about this.
Jadi di sini di paragraf kedua ini Ganden Trisur mengupdate mengenai keadaannya sekarang, bahwa dia sudah berusia cukup lanjut, yaitu sekitar berusia 92 atau 93, dan tubuhnya juga semakin menua. Jadi sebetulnya paragraf ini mengandung ajaran bagi kita semua bahwa semua hal adalah tidak permanen, dan kita semua akan menjadi tua. Seperti juga dengan Ganden Trisur, bahwa setelah dia menjadi tua, karena usianya yang lanjut, tubuhnya juga bentuknya juga tidak seperti dulu lagi, dan juga lebih lemah, cukup rentan terhadap penyakit, dan itu adalah keadaannya sekarang. Tapi dia menyadari, karena dia mengerti mengenai Buddha Dharma, dia menyadari bahwa ini adalah fakta dari siklus keberadaan kita. Ya, semua makhluk, apakah itu manusia, akan mengalami penderitaan berupa pada saat mereka lahir, pada saat mereka menua, pada saat mereka sakit, dan pada saat tubuh ini menjadi lebih rentan. Karena itu dia menyadari hal ini dan dia menerima keadaannya. Tubuh beliau yang telah berusia lanjut tidak sesegar dulu lagi, dan juga dia kebanyakan menghabiskan waktunya di ruang tamu di Perancis, dan wiharanya di Perancis itu bukan merupakan monasteri ya, jadi itu hanya wihara biasa. Karena itu dia juga karena keadaannya, dia biasanya tidak mengenakan jubah biksunya secara lengkap ya, karena kalau beliau mengenakan jubah ini ada banyak tali yang harus diikat ya, seperti contohnya uppermost shirt atau jubah luar, setelah itu jubah dalam ya, dan untuk melakukan ikatan-ikatan ini kebetulan cukup melelahkan bagi dirinya. Jadi karena itu dia mengenakan jubah dalam yang cukup longgar, tapi karena dia tidak mempunyai motivasi-motivasi tertentu, dia tidak memiliki dia menerima keadaan ini apa adanya. Mari kita lanjutkan dengan paragraf selanjutnya. What I would like to say this time is that His Eminence is young in age. His enlightened activities have spread quite well. He does have plans to take on responsibility towards the service of the teachings. I would like to urge him to bear it in that manner. The two students have a device to record this talk. It is being recorded on it. It is all right to transcribe this in writing and retain it in the book. I am not in a condition to write. I have nothing else to say specifically. I would like to thank His Eminence. I am glad Rinpoche has been very successful in his enlightened activities. I am glad about this. I would like to say thank you. This is all. Tashi Delek. Jadi di paragraf ketiga atau paragraf yang terakhir ini, Ganden Trisur, Lumrit Namgyal, mengatakan bahwa guru saya, His Eminence Chem Rinpoche, masih cukup muda usianya, jadi waktunya juga masih panjang, dan dia bisa melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang untuk berkontribusi terhadap penyebaran Buddha Dharma. Dan juga guru saya mempunyai rencana untuk tetap melakukan hal ini dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk melayani ajaran Buddha, untuk menyebarkan dan menumbuh kembangkan ajaran Buddha. Karena itu, Ganden Trisur memberikan supportnya dan dukungannya terhadap Chem Rinpoche untuk melakukan apa yang telah direncanakan. Dua murid dari Chem Rinpoche yang kebetulan waktu itu mengunjungi Ganden Trisur merekam apa yang dikatakan oleh Ganden Trisur, dan karena usianya yang sudah lanjut, dia tidak dalam posisi untuk menulis, dan karena itu dia hanya merekam, mendiktasi, dan apa yang dia dictate itu direkam oleh
murid yang mengunjungi murid Sam Rinpoche yang mengunjungi Ganden Trisur. Dan dia menutup kata forward ini dengan berterima kasih kepada guru saya, His Eminence Sam Rinpoche, atas kesuksesan dari semua aktivitas-aktivitasnya, dan dia sangat senang mendengar semua berita dan kabar ini. Dan surat ini ditandatangani oleh Ganden Trisur Lubrik Namgyal di Paris, Prancis, pada tanggal 18 Oktober 2017. Nah, itu adalah kata forward yang kemudian kami masukkan ke dalam buku biografi dari guru kami, His Eminence Sam Rinpoche, The Promise. Dan di sini juga kata forward ini diterjemahkan dalam bahasa Chinese dan juga dalam bahasa Tibet. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai, kita akan membahas mengenai a short biography of Sam Rinpoche. Jadi kita ganti scene dulu. Di sini kita bisa membaca bersama. Kebetulan saya menaruh beberapa lukisan dari beberapa inkarnasi guru saya yang sebelumnya. Mari kita membaca bersama the short biography of His Eminence Sam Rinpoche yang terletak di prolog dari buku The Promise. Yeah. A short biography, His Eminence, the 25th Sam Rinpoche. Beloved for his unconventional contemporary approach to Dharma, His Eminence, the 25th Sam Rinpoche, brings more than 2,500 years of Buddhist wisdom and teachings to the modern spiritual seeker by connecting ancient worlds with new people, cultures, attitudes, and lifestyle. Jadi, guru saya itu terkenal karena ajarannya, gaya mengajarnya yang kebetulan tidak konvensional atau tidak tradisional. Jadi dia menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini, dan karena itu dia mengajarkan Buddha Dharma yang telah berusia 2.500 tahun, tapi dengan cara atau dengan gaya yang modern. Dan karena itu dia berhasil ya, menghubungkan dunia yang dulu dengan manusia-manusia zaman sekarang, kebudayaan dan gaya hidup dan juga tingkah laku yang modern ini. Di paragraf selanjutnya, a Mongolian Tibetan heritage, a childhood in Taiwan and America, intensive monastic study in India, and now the spiritual advisor of the Kachara organization in Malaysia. These are but some of the many facets that contribute to Sam Rinpoche's unique ability to effortlessly bridge the East and the West. His teachings bring the Dharma to our everyday lives, and in doing so, he is able to bring the ancient time-honored Buddhist philosophies and practices into the 21st century. Jadi, guru saya itu adalah keturunan dari Mongolia dan Tibet. Ibunya adalah seorang putri Mongolia dan ayahnya adalah orang Tibet. Dan juga dia menghabiskan masa kecilnya di Taiwan. Dia lahir dan menghabiskan beberapa tahun pertamanya di Taiwan dan Amerika. Ya, karena setelah itu dia diadopsi oleh keluarga di Amerika yang akan kita bahas kemudian. Dia juga melakukan intensive monastic study. Dia belajar mengenai Buddha Dharma di Ganden Monastery di India. Dan sekarang beliau merupakan penasehat spiritual dari organisasi Kachara di Malaysia. Jadi ini adalah beberapa tahap dari kehidupan guru saya yang berkontribusi terhadap kemampuan beliau untuk menjembatani antara dunia timur dan dunia barat. Ajarannya membawa Dharma kepada kami, kepada kita semua dengan gaya sehari-hari, dan dalam melakukan hal ini beliau juga bisa membawa ajaran Buddha Dharma yang telah berusia ribuan tahun ke abad 21 ini. Paragraf selanjutnya,
Chem Rinpoche has been strongly inclined towards Dharma since his early childhood and has studied under many great Buddhist masters of the Tibetan tradition. He eventually went on to receive his monastic education at Ganden Shatsen Monastery, currently located in Mungot, South India. Jadi sejak beliau masih kecil, guru saya itu sangat ingin belajar mengenai Buddha Dharma dan sangat tertarik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Buddha Dharma. Dan juga sejak dia masih kecil, dia juga sudah bertemu dengan banyak guru Dharma yang otentik, baik itu pada masa kecilnya di New Jersey maupun setelah dia pindah ke Los Angeles dan setelah akhirnya dia masuk ke Ganden Monastery di India. Ya. Pada akhirnya beliau menerima pendidikan monastiknya di Ganden Shatsen Monastery yang sekarang ini berlokasi di Mungot, India Selatan. Paragraf selanjutnya, following the advice of his beloved guru, His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche, Chem Rinpoche took his vows as a monk and joined Ganden Shatsen Monastery when he was in his early 20s. In fact, Chem Rinpoche's connection with Ganden Monastery goes far back in history. One of his previous incarnations, Dulcin Drakpa Gyaltsen, built the original Ganden Monastery in Tibet. Another incarnation, Panchen Sonam Drakpa, was not only the abbot of Ganden Monastery, but also the 15th Ganden Tripa, the throne holder of the Gelug lineage. Chem Rinpoche, two immediate preceding incarnation, Gendun Nyentrak and Gentun Tuktel Langsang Rinpoche, have also studied at Ganden Shatsen Monastery in Tibet, where they obtained Geshe Larampa degree before completing their studies at Gyuto Tantric College. Notably, Panchen Sonam Drakpa was also the abbot of Gyuto Tantric College. Jadi ini adalah merupakan ringkasan dari beberapa inkarnasi sebelumnya dari Chem Rinpoche. Chem Rinpoche pergi ke India setelah menerima nasihat dari guru utamanya, yaitu His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche. Dan di India, Chem Rinpoche menerima sumpah sebagai biksu dan bergabung dengan Ganden Shatsen Monastery ketika dia masih berusia awal 20-an. Setelah bahkan Chem Rinpoche, sebetulnya hubungan dari Chem Rinpoche dengan Ganden Shatsen Monastery itu sudah terhubung atau sudah dibangun sejak masa-masa kehidupan sebelumnya, karena beberapa inkarnasi sebelumnya dari Chem Rinpoche, seperti contohnya Dulcin Drakpa Gyaltsen yang merupakan murid langsung dari Lama Tsongkhapa, pendiri aliran Gelug, adalah orang yang mendirikan Ganden Monastery. Dan juga inkarnasi lainnya, Panchen Sonam Drakpa, seperti kita bisa lihat di sini di foto yang ada di kiri bawah, yaitu adalah foto dari Panchen Sonam Drakpa. Bukan hanya merupakan abbot atau kepala biara dari Ganden Monastery, tapi juga menjabat sebagai Ganden Tripa yang ke-15, yaitu pemimpin dari aliran Gelug atau topi kuning. Chem Rinpoche di sini, sebelum beliau lahir sebagai Chem Rinpoche, dua inkarnasi sebelumnya, yaitu Khentrul Thupten Langsang dan juga Gendun Nyentrak, juga merupakan biksu dari Ganden Shatsen Monastery. Ya. Mereka berdua juga mendapatkan gelar Geshe Larampa dari Ganden Shatsen Monastery. Di sini Geshe Larampa artinya sama dengan doctorate ya, atau PhD dari dalam ajaran agama Buddha. Dan juga setelah mereka kedua, Gendun Nyentrak dan Khentrul Thupten Langsang, lulus dan mendapatkan gelar Geshe Larampa dari Ganden Shatsen Monastery, mereka menyelesaikan pelajarannya di Gyuto Tantric College. Dan di sini perlu diingat bahwa salah satu dari inkarnasi Chem Rinpoche, Panchen Sonam Drakpa, yang fotonya bisa kita lihat di kiri bawah, juga merupakan kepala biara dari Gyuto Tantric College. Paragraf selanjutnya,
Genu Nyedrak went on to become the Chan Master or Umze and later the 72nd abbot of Ganden Shyatse Monastery, while Kendrol Tuptem Lansang Rinpoche brought the Dharma to the lay people of the Pari district of Tibet. The tremendous and virtuous work of his previous lifetimes, which includes such illustrious names such as Magadha Sangmo, a student of the historical Buddha, Mahasiddha Virupa, Tomi Sambota, King Trisong Detsen, Mahasiddha Naropa, Lotsawa Loden Serap, Ra Lotsawa, Sakya Sri Bhadra, Bhutan Rinchen Sakya Pandita, and the Qing Emperor Kangxi are clearly reflected in Chem Rinpoche's present day's activities in Malaysia, where he continued the selfless practice of teaching vast numbers of non-monastic communities in places where Dharma has just begun to bloom. Jadi di sini paragraf ini menyebutkan beberapa inkarnasi sebelumnya dari Chem Rinpoche, yaitu yang termasuk dari Genu Nyedrak, 2 inkarnasi sebelumnya. Yang sebelumnya adalah Umze. Umze adalah Chan Master, jadi pada saat mereka melakukan doa bersama, beliaulah yang memimpin. Itu yang kita namakan Umze. Dan setelah menjadi Umze, beliau akhirnya menjadi kepala biara Ganden Shyatse Monastery yang ke-72. Dan setelah itu inkarnasi selanjutnya Kendrol Tupten Lansang Rinpoche, dia itu melakukan aktivitas dharma yang cukup unik. Beliau setelah lulus dari Ganden Shyatse Monastery, beliau pergi ke Pari dan menyebarkan Buddha Dharma di daerah tersebut. Itu adalah daerah yang lokasinya cukup remote, dan beliau merupakan pionir sebagai penyebar ajaran Buddha Dharma di daerah tersebut. Ya. Dan juga sebelumnya, inkarnasi sebelumnya Chem Rinpoche juga merupakan illustrious figure atau figur-figur yang sangat dihormati dalam ajaran agama Buddha, seperti Magadha Sangmo yang merupakan murid Buddha sebelumnya, murid dari Buddha Sakyamuni langsung, ya. Dan juga Mahasiddha Virupa, Tomi Sambota yang menciptakan alfabet Tibet, King Trisong Detsen yang mendirikan Samye Monastery atau monasteri yang pertama di Tibet pada abad ke-8, Mahasiddha Naropa, Lotsawa Loden Serap, Ra Lotsawa, Sakya Sri Bhadra, Bhutan Rinchen yang menulis Kangyur dan Tengyur atau kata ajaran Buddha, dan juga penjelasan mengenai ajaran Buddha, Sakya Pandita, dan juga raja dari dinasti Qing China yang terkenal, yaitu adalah Emperor Kangxi. Dan semua ini bisa direfleksikan dalam aktivitas-aktivitas Rinpoche sekarang. Mengapa beliau sangat berhasil, dan seperti yang kita bisa lihat dari inkarnasi sebelumnya yang akan kita bahas satu persatu dalam live stream saya selanjutnya. Beliau dalam kehidupannya sekarang juga melakukan hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi demi kepentingan dari orang banyak. Ya. Dan juga beliau juga melakukan aktivitas Dharma di Malaysia, di mana ajaran Buddha Dharma baru mulai berkembang. Jadi dari paragraf terakhir hari ini, during his 9 years in Ganden, Chem Rinpoche was involved in extensive charitable works, including building schools for refugee children in India, constructing dormitories, and upgrading living conditions for the monastic communities, and providing long-term assistance to the poor lay community of Mungot. Through his constant practice of generosity with a deeply altruistic motivation, Chem Rinpoche continued to sponsor Ganden work and activities. Chem Rinpoche tirelessly shares new ways and means of bringing happiness and relief to people from all walks of life through creative and engaging methods. Now based in Malaysia, Chem Rinpoche continues this immense work through Kachara, the progressive spiritual organization he founded, bringing benefits to many around the world. Jadi di sini, setelah menghabiskan sekitar 9 tahun di Ganden Monastery untuk mempelajari Buddha Dharma,
di mana Cem Rinpoche terlibat dalam banyak aktivitas-aktivitas amal yang termasuk membangun sekolah untuk anak-anak pengungsi di sana, ya, di India, juga membangun asrama buat biksu, yaitu saya ingat adalah Pukang Kansen, dan juga meningkatkan kondisi kehidupan dari komunitas biara di sini, dan juga memberikan bantuan jangka panjang bagi kaum miskin atau kaum tidak punya yang ada di sekitar daerah Munggot, di mana beliau menghabiskan sekitar 9 tahun dari hidupnya. Jadi melalui semua aktivitas-aktivitas di mana beliau banyak memberi, jadi aktivitas memberi ini dengan motivasi yang hanya ingin membantu orang lain dan sama sekali tidak ingin mementingkan diri sendiri atau untuk glory atau untuk reputasinya sendiri. Ini semua adalah hanya untuk orang lain. Cem Rinpoche, guru saya, tanpa mengenal lelah telah membagikan atau mengajarkan kepada kita cara-cara yang unik atau cara-cara yang baru untuk memberikan kebahagiaan dan juga rasa relief, ya, atau rasa sekedar bebas dari sedikit penderitaan walaupun hanya untuk sementara bagi orang dari semua latar belakang kehidupan. Dan dengan cara-cara atau metode-metode yang sangat kreatif, beliau menghubungkan ajaran Buddha Dharma dan juga memberikan kami pengetahuan agar kita bisa lebih menerima dan mengerti apa yang terjadi pada diri kita, ya, dan juga memberikan kebahagiaan pada kita karena hal itu. Dan sekarang ini Cem Rinpoche sekarang berada di Malaysia. Dia terus meneruskan aktivitas-aktivitasnya melalui organisasi Kecara yang merupakan, walaupun kami merupakan organisasi spiritual, tapi kami mengadopsi cara-cara yang modern dan juga bisa diterima oleh kalangan masyarakat modern. Dan organisasi Kecara ini didirikan oleh Cem Rinpoche untuk membawa manfaat bagi semua makhluk atau banyak makhluk di seluruh dunia. Jadi, paragraf terakhir, be inspired by His Eminence Cem Rinpoche's work and life at cemtulku.com and read about his personal views, thoughts, and news at cemrinpoche.com. Jadi di sini kalian bisa mengunjungi website guru saya, cemrinpoche.com dan cemtulku.com untuk membaca mengenai pandangan hidup dari His Eminence Cem Rinpoche dan juga pikirannya dan juga berita mengenai aktivitas-aktivitas terbaru. Nah, jadi saya akhiri live stream saya. Di live stream selanjutnya kita akan membahas mengenai inkarnasi-inkarnasi sebelumnya dari His Eminence Cem Rinpoche. Terima kasih karena telah mendengarkan live stream ini, dan sampai jumpa dalam live stream selanjutnya. Kita lihat apakah ada pertanyaan. Oke, jadi kebetulan tidak ada pertanyaan. Thank you. Juga terima kasih kepada Yi Ying Teo dan Chris Chong juga, and stay tune karena selanjutnya kita akan membahas mengenai inkarnasi sebelumnya dari Cem Rinpoche yang ada 25, ya, figure. Terima kasih.